Halo teman-teman, kembali lagi di channel Afrinata. Dan di sini kayak biasanya aku bakal ngedokumentasiin hasil belajar kecil-kecilan, dimana pada video ini aku bakal ngebahas tentang algoritma yang ngelibatin persamaan linear untuk approach solusinya gitu. Jadi di soal ini tuh ini soal easy ya, by the way. Jadi ini soal easy yang mungkin agak tricky ya, nggak tricky juga sih, cuma ya karena ini ada hubungannya sama matematika, jadi ya mungkin lebih mudah jika emang paham konsep matematika gitu. Jadi intinya adalah you're choreographing a circus show with various animals, dan di sini tuh ada dua kangurus dengan number line ready to jump in the positive direction yang akan lompat ke arah koordinat positif begitulah. Jadi koordinatnya itu ada x1 dan x2, dan move rate-nya atau kecepatannya itu v1. Jadi v1 dan v2 ini akan mengeluarkan sebuah lompatan. Misalnya jika 3 kali lompatan dan V1 nya itu bernilai 2, itu berarti akan melibatkan nilai yang dikalikan gitu. Jadi ya katakanlah, tadi jika kecepatannya itu 3 dan ada 3 kali lompatan, berarti 3 kali 3, jadi 9 gitu. Ditambah dengan x1 yaitu koordinat awalnya. Gitu. Begitu juga yang terjadi pada kanguru kedua gitu. Dan di sini permasalahan yang terjadi adalah you have to figure out a way to get both kangaroos at the same location at the same time as part of the show. Kalau memungkinkan, jadi kita memastikan bahwa kedua kanguru ini akan ada di poin yang sama pada show tersebut, dan jika memungkinkan kita return iya, dan jika tidak maka akan kita return tidak. Jadi ini ada yes dan ada no. Dan ya, di sini ada contohnya di mana x1-nya 2, v1-nya 1, x2-nya 1, v2-nya 2. After one jump, they are both at x sama dengan equals 3 ya. Dan ya, x1 tambah v1 sama dengan 2 tambah 1. Karena 1 kali jam, maka ini 1 kali v1, jadi ini 1 gitu. Dan ini bernilai 3. Dan x2 tambah 1 kali v2, yang dimana x2 nya 1, dan 1 kali 2 sama dengan 2, berarti nilainya sama dengan 3. Dan ketika x nya sama, so the answer is yes gitu guys. Ini ada visualisasinya, bisa dibuka ya. Nah, ini ada kanguru 1, ada kanguru 2 dengan jump rate yang beda-beda tiap kangurunya. Dan ya, diharapkan ekspektasinya adalah kita bisa memperkirakan apakah kanguru ini ada di poin yang sama, bisa ada di poin yang sama tanpa overlapping, maksudnya benar-benar ada di koordinat x yang sama atau tidak gitu. Dan ya, kalau kita buat persamaannya dari nilai yang tadi, itu akan jadi seperti ini. Jadi ada x1. Oh ya, by the way, ini aku udah solve solusinya ya, jadi muncul di sini. Jadi ada x1, v1, x2, v2. Parameternya itu ada x1, kita catat dulu ya, parameter function. Jadi ada x1, v1, x2,
V2 ya. Dan ini adalah parameter functionnya, dan ya kita bisa rumuskan dalam persamaan linear untuk memetakan jumlah jamnya atau lompatannya agar bisa kita bisa memperkirakan apakah kedua kanguru ini akan berada di koordinat yang sama begitu setelah beberapa kali lompatan. Dan ya kita bisa rumuskan jadi seperti ini. Jadi pada X1 itu akan terdapat lompatan yang kita tidak tahu berapa, maka kita rumuskan function atau persamaannya, yaitu dengan X1 ditambah N dikali V1. Oke. Jadi N ini menunjukkan berapa kali lompatan sih yang dibutuhin untuk X1 ini untuk sama dengan koordinat X2 atau kanguru 2 yang akan kita buat persamaannya sama dengan X2. Sebentar ya. Nah, oke. Di sini ada persamaannya. Sini ada persamaannya ya. X1 tambah berapa kali lompatan dikali jam rate atau nilai dari satu kali lompatan pada sebuah ekor kanguru yang disamakan atau ya ada persamaan di ruas kanannya, yaitu X2 ditambah N kali V2 gitu. Jadi yang akan kita cari, karena parameter dari fungsinya itu X1, V1, X2, dan V2, maka yang kita cari adalah nilai N. Dan nilai N ini akan menentukan nilai N ini harus bernilai positif. Oke. Dan nilai N ini tidak boleh desimal. Maksudnya dalam artian terdapat angka koma, jadi harus bilangan bulat begitu. Jadi maka akan kita pindah ruas. Lalu yang bisa kita pindah ruas, jika kita ingin mencari N, kita bisa memindah N kali V2 ini ke ruas kiri, walaupun akhirnya bernilai negatif, dan X1 dipindah ke ruas kanan dan bernilai negatif. Oke. Lalu kita dapatkan N dikali V1 dikurangi N dikali V2 sama dengan X2 dikurangi X1. Di sini N kali V2 menjadi nilainya negatif dan X1 menjadi nilainya negatif juga. Lalu apa yang kita bisa sederhanakan? Di matematika terdapat perkalian pelangi kalau tidak salah ya, kayak perkalian pelangi, dan ini bisa kita tulis lebih ringkas, dimana ini hanya kita tulis N, lalu di dalam kurungnya ada V1 dikurangi V2. Oke. Dan ini jika kita lihat kenapa N-nya hanya 1, ini jika dikalikan maka akan bernilai hasil yang sama dengan persamaan yang kita tulis di baris sebelumnya. Dan ya, jika kita sudah menemukan format seperti ini, yang kita bisa pindah adalah, karena ini juga bisa diberi tanda dalam kurung memudahkan teman-teman,
ini tuh sebenarnya kita bisa pindah ke ruas kanan, yaitu dengan membagi dengan V1 dikurangi V2. Jadi ini adalah N dikali dalam kurung V1 min V2 sama dengan X dalam kurung X2 min X1. Nah, kita bisa pindahkan V1 min V2 ini di ruas kanan, tapi nilainya jadi 1 per V1 min V2. Jadi seperti ini. Oke, nilainya menjadi per. Kenapa? Karena memang kita akan membagi kedua ruas ini, di mana di ruas kiri akan habis dan di ruas kanan terdapat 1 per V1 min V2. Dan ini jika dikalikan dengan X2 min X1 maka akan jadi X2 min X1 dibagi V1 min V2. Dan ini akan menghasilkan nilai N. Dan ya, ini sama seperti algoritma yang aku tulis di sini ya. Dan di sini terdapat result, variable result bernilai tipe data double. Dan ini ada cache untuk pembagiannya untuk menghasilkan nilai double. Dan ya, ini ada pengkondisian jika hasil sama dengan floor. Floor ini adalah function yang digunakan untuk membulatkan ke bawah dari sebuah nilai desimal begitu. Karena nilai ini adalah double, maka katakanlah jika 3,6 jadi 3 atau 4,2 menjadi 4, kira-kira seperti itu. Dan ini akan memvalidasi apabila nilainya itu benar-benar bilangan bulat tanpa koma. Oke, jadi result ini akan menghasilkan nilai desimal, dan floor ini akan menghasilkan nilai desimal juga yang dibulatkan ke bawah. Dan ya, jika result lebih dari 0 juga ini harus dipastikan untuk memastikan bahwa nilai lompatannya itu memang benar-benar menghasilkan nilai positif, karena kita berada di rentang jalan yang positif. Dan terdapat is infinite resultnya ini rawan untuk menghasilkan nilai infinite. Kenapa? Karena jika ini dibagi dengan 0, maka nilai resultnya ini akan menghasilkan nilai yang infinite gitu, tak terbatas karena tak terhingga. Karena dibagi dengan 0, dan ini harus dicegah dengan cara is infinite, tanda seru is infinite untuk menghasilkan nilai tidak infinite. Dan di sini apabila seluruh kriteria terpenuhi, di sini ada operator dan ya, yang dimana seluruh kondisi harus terpenuhi. Ketiga kondisi tersebut terpenuhi, maka akan menghasilkan mereturn string literal yes. Dan ya, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka yang di return adalah nilai no. Dan ya, mungkin nilai-nilai ini ada kaitannya dengan matematika yang mungkin kita anggap sederhana, tapi ternyata pendekatan nilai metode penyelesaiannya ini bisa digunakan dengan matematika gitu. Dan ya, ini aku juga baru recall
ini sih apa yang udah dipelajarin juga, dan ya gitu deh. Dan ya mungkin sekian video kali ini. Kalau yang suka yang boleh di like, kalau yang enggak ya mohon maaf. Dah, makasih. Dadah.